Selamat pagi Pak Hari. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang PSAK 57. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, pertama ada saya sendiri, Jagraj Dipsing dengan NIM 2023-717. Nama saya Devi Anastasia dengan NIM 2023-5370. Saya Cynthia Levinatio dengan NIM 2023-7002. Saya Maria Magdalena Elsa dengan NIM 2023-7005. Saya Gloria Elizabeth Kawilarang dengan NIM 2023-7006. Saya Mariska Erlinda Resia dengan NIM 2023-719. Saya Raisa Sifarahmani dengan NIM 2023-721. Oke, materinya tentang PSAK 57 yaitu membahas tentang laba per saham. Di sini pada PSAK 57 paragraf pertama membahas tentang ruang lingkup. Di sini dikatakan bahwa pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan juga aset kontingensi kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan, dan hal-hal yang dicakup dalam pernyataan lain. Selanjutnya akan membahas PSAK 57 paragraf ke-10. Nah, di sini tuh dijelasin kalau pernyataan tentang aset kontingensi. Nah, aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadi sesuatu hal yang akan datang. Nah, di sini tuh kewajiban hukumnya itu timbul karena yang pertama itu ada kontrak, ada peraturan undang-undang dan pelaksanaan produk hukum lainnya. Selanjutnya itu kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas yang dalam hal ini yang pertama itu kewajiban konstruktif bukan berasal dari kontrak atau hukum, melainkan dari tindakan entitas itu sendiri. Nah, tanggung jawab atas dia tuh bertanggung jawab atas sesuatu. Nah, ini tuh terjadi kalau yang pertama itu praktiknya baku di masa lalu. Terus yang kedua itu menciptakan perkiraan yang valid. Selanjutnya itu kontrak memberatkan. Nah, kontrak memberatkan itu adalah kontrak yang secara finansial itu ngerugiin entitas. Biaya yang nggak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban kontrak. Nah, misalnya itu ada biaya produksi, biaya penalti jika tidak terpenuhi. Nah, dalam situasi ini entitas itu memungkinkan besar harus mengakui provisi. Selanjutnya ada liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas kontingensi ini memiliki dua kemungkinan definisi. Yang pertama itu ada kewajiban potensial. Dia tuh mirip sama aset kontingensi. Kewajiban yang belum pasti. Keberadaannya bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya di bawah kendali entitas. Terus yang kedua itu ada kewajiban yang sekarang tidak diakui. Adalah kewajiban yang sebenarnya sudah ada atau yang disebut kewajiban kini, tetapi tidak diakui di laporan posisi keuangan karena salah satu dari dua alasan. Yang pertama itu ada tidak terjadinya kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya. Yang kedua itu jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya itu ada peristiwa yang mengikat. Nah, peristiwa yang mengikat itu adalah kejadian di masa lalu yang secara langsung menciptakan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktifnya. Nah, artinya ini peristiwa ini menjadi dasar mengapa entitas memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Terus yang selanjutnya itu ada provisi, adalah jenis liabilitas khusus, liabilitas dan waktu dan jumlahnya belum pasti. Berbeda dengan utang usaha yang jumlah dan waktu pembayarannya jelas provisi. Terus habis itu ada provisi adalah itu perkiraan. Nah, contoh provisinya biaya garansi di mana entitas tahu akan ada klaim garansi tetapi tidak tahu persis kapan dan berapa banyak. Selanjutnya itu ada restrukturisasi. Nah, itu adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen entitas yang bertujuan untuk mengubah secara material. Nah, ada lingkup kegiatan usaha entitas. Yang kedua itu ada cara mengelola usahanya itu mengubah struktur organisasi, sistem operasional atau proses bisnis intinya. PSAK 57 paragraf 27
Di sini liabilitas kontingensi, entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi karena sifatnya belum pasti dan tergantung pada kejadian di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Liabilitas kontingensi tidak memenuhi kriteria pengakuan kewajiban, sehingga tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan, namun tetap harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila kemungkinan terjadinya arus keluar sumber daya ekonomi, bersifat mungkin dan jumlahnya dapat diestimasi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna. Selanjutnya, pada paragraf 31 mengenai aset kontingensi, dalam PSAK 57 paragraf 31 disebutkan bahwa entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi karena aset kontingensi merupakan potensi manfaat ekonomi di masa depan yang belum pasti terjadi dan tergantung pada peristiwa di luar kendali entitas. Pengakuan aset kontingensi dapat menyebabkan penyajian yang terlalu optimis dan menyesatkan dalam laporan keuangan. Namun dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika arus masuk manfaat ekonominya kemungkinan besar atau probable akan terjadi. Ketentuan ini bertujuan menjaga prinsip konservatisme dan keandalan informasi keuangan. Oke, selanjutnya ini ada paragraf 36 yang membahas tentang pengukuran dari provisi. Jadi, jumlah provisi yang akan diakui ini adalah jumlah estimasi terbaik. Artinya, jumlah yang paling masuk akal yang diperkirakan perusahaan harus keluarkan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat ini. Nah, estimasi ini itu dihitung di akhir periode pelaporan, supaya laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar. Misalnya, perusahaan lagi menghadapi gugatan hukum. Walaupun hasilnya belum pasti, perusahaan wajib mencatat provisi berdasarkan estimasi terbaik atas biaya yang mungkin timbul, supaya laporannya itu tetap akurat. Nah, selanjutnya ini ada dari paragraf 42, yaitu tentang resiko dan ketidakpastian dalam estimasi. Nah, dalam perhitungan provisi, perusahaan ini wajib mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian karena kondisi bisa berubah-ubah, baik karena faktor eksternal seperti ekonomi maupun faktor internal. Contohnya ini misalnya perusahaan memproduksi barang elektronik, risiko kerusakan atau cacat produk harus diperhitungkan dalam provisi, walaupun saat ini tuh belum ada laporan kerusakan. Nah, dengan begitu nantinya angka provisi lebih realistis dan nggak asal-asalan. Nah, selanjutnya ini ada di paragraf 45 tentang pengaruh nilai waktu uang. Logikanya, kalau uang 100 juta itu hari ini lebih berharga daripada 100 juta untuk tahun depan karena inflasi atau potensi bunga. Maka kalau dampaknya material, perusahaan harus menghitung provisi berdasarkan nilai kini atau nilai sekarang dari perkiraan pengeluaran masa depan. Contohnya, perusahaan itu punya kewajiban pembayaran di masa depan seperti biaya restorasi lingkungan. Provisi untuk kewajiban itu harus dihitung dengan memperhatikan nilai kini supaya lebih wajar. Nah, di sini itu ada di paragraf 46 dan juga 47 tentang tingkat diskonto dan juga risiko. Nah, diskonto yang digunakan harus mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu, uang, dan risiko spesifik terkait kewajiban itu sendiri. Tapi penting juga untuk dicatat bahwa risiko yang sudah diperhitungkan dalam arus kas tidak boleh dihitung ulang di tingkat diskonto supaya nggak terjadi perhitungan double. Contohnya, kalau arus kas masa depan udah dihitung dengan memperhatikan risiko, tingkat diskonto cukup berdasarkan faktor waktu uang saja tanpa menambah risiko lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke paragraf 48 mengenai peristiwa masa depan. PSAK 57 paragraf 48 menyatakan bahwa peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah provisi boleh dipertimbangkan dalam pengukuran provisi jika terdapat bukti objektif bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Artinya, entitas hanya boleh memasukkan dampak peristiwa masa depan seperti perubahan hukum atau teknologi ke dalam jumlah provisi apabila terdapat keyakinan yang kuat dan dapat dibuktikan secara objektif bahwa peristiwa tersebut sangat mungkin terjadi. Ketentuan ini bertujuan menjaga agar pengukuran provisi tidak bersifat spekulatif dan tetap andal. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke paragraf 51, yaitu rencana pelepasan aset. Yaitu keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Selanjutnya, paragraf 53 dan 54 tentang penggantian
Yang pertama itu, jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan pada penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Selanjutnya, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban yang terkait dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Selanjutnya tentang perubahan provisi yang dijelaskan dalam paragraf 59 dan 61. Pada paragraf 59 itu, setiap akhir periode pelaporan, provisi harus ditinjau kembali. Jika ada perubahan situasi jumlahnya, disesuaikan agar mencerminkan estimasi terbaru yang paling realistis. Jika ternyata kemungkinan besar tidak akan ada pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi harus dibatalkan. Pada paragraf 61, provisi hanya boleh digunakan untuk membiayai hal-hal yang memang menjadi alasan dibentuknya provisi itu sejak awal. Tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu ada kerugian operasi masa depan yang dijelaskan dalam paragraf 63. Perusahaan tidak boleh mencatat provisi untuk kerugian yang diperkirakan terjadi di masa depan, karena belum ada kewajiban kini yang timbul hanya ke potensi kerugian. Yang kedua ada kontrak memberatkan yang dijelaskan pada paragraf 66. Jika perusahaan memiliki kontrak yang merugikan, misalnya dari biaya pelaksanaan yang lebih besar dari manfaatnya, maka kewajiban yang muncul harus diukur dan diakui sebagai provisi. Ini mencerminkan tanggung jawab kini dari kontrak yang tak menguntungkan. Selanjutnya itu ada paragraf 72. Paragraf 72 ini adalah kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi, yaitu entitas itu memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi yang dengan mengidentifikasi sekurang-kurangnya. Nah, paragraf 72 ini tuh ingin menjamin transparansi bagi pengguna laporan keuangan tanpa membuat perusahaan itu mengakui keuntungan yang belum pasti sebagai pendapatan sebab aset kontingensi itu belum pasti terjadi dan belum diakui dalam laporan keuangan secara langsung. Nah, selanjutnya ini tuh ada paragraf 89 jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas itu mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi sebagaimana diatur di paragraf 36 sampai 552. Baik, di paragraf 91 ini berisi jika informasi yang diatur di paragraf 86 dan 89 tidak diungkapkan karena tidak praktis dilakukan, maka fakta tersebut diungkapkan. Nah, contohnya di sini, ketika perusahaan sedang menghadapi gugatan hukum dan tidak bisa mengungkapkan nilai kemungkinan kerugian secara detail, karena informasi belum pasti dan terlalu kompleks untuk dihitung, maka perusahaan cukup menyatakan estimasi nilai tidak dapat diungkapkan karena saat ini tidak praktis untuk dilakukan. Lalu selanjutnya ada paragraf 92. Pada kasus yang sangat jarang terjadi, pengungkapan sebagian atau seluruh informasi yang diatur di paragraf 84 hingga 89 diperkirakan dapat menyulitkan entitas dalam perselisihan dengan pihak lain mengenai hal yang menjadi subjek provisi, liabilitas kontingensi, atau aset kontingensi. Dalam hal demikian, entitas tidak perlu mengungkapkan informasi tersebut, tetapi mengungkapkan uraian umum perselisihan, berikut fakta dan alasan bahwa informasi tersebut tidak diungkapkan. Untuk contohnya, jika perusahaan sedang bersengketa dengan vendor besar, jika informasi soal potensi kerugian diungkap, bisa melemahkan posisi perusahaan dalam negosiasi hukum. Maka perusahaan dapat menyatakan perusahaan sedang menghadapi perselisihan hukum yang signifikan. Informasi rinci tidak diungkapkan untuk melindungi posisi hukum perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada ketentuan transisi pada paragraf 93. Dampak diterapkannya pernyataan ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan. Ada perubahan dalam cara mencatat provisi. Nah, dampaknya langsung dimasukkan ke saldo laba awal tanpa menyusun ulang data tahun 2024. Maka perusahaan dapat menulis, penerapan awal PSAK 57
menyebabkan penyesuaian saldo laba sebesar Rp500 juta per 1 Januari 2025, sehingga informasi komparatif tidak disajikan ulang karena tidak diwajibkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.